إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد الفاتح وإلى جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى روح Kiai Haji Muhammad Said bin Kiai Haji Abdul Wahab atau Raden Mas Karya, kemudian Kiai Haji Abdul Mende Masiki Rajuni kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Bismillahirrahmanirrahim mengenai Puan Rajuni pertama yang namanya adalah Kiai Haji Abdul Muinde Kiai Haji Muhammad Said. Kalau di daerah Maros, keluarga Maros itu Kiai Haji Muhammad Saing disebutnya namanya. Tapi kalau kita di Rajuni di Selayar dipanggil Puan Rajuni atau Kiai Puan Rajuni yang pertama Kiai Haji Muhammad Said. Al-Maghfurullah ini atau beliau ini almarhum adalah kalau berbicara mengenai silsilahnya, beliau adalah putra Kiai Haji Abdul Wahab atau dikenal juga sebagai Raden Mas Karja. Kedatangannya itu di Pulau Satu. Di Pulau Besar ya, Rajuni Besar. Ya. Karena di situ dulu pemerintahannya banyak orang di situ. Ya, kedatangannya orang tidak tahu nih bahwa dia ikut dengan kapal apakah, dengan perahu kah, dengan apakah. Ya. Tidak ada yang tahu. Ya. Itu bapak tua dulu sementara bela ikan di pinggir pantai. Ya, menurut ceritanya orang tua. Ya. Bela ikan angin barat. Oh, itu gelombang tinggi pantai. Ya. Dia sementara bela ikan. Siapa ini yang bela ikan? Ini bapak masyarakat. Bapak Menteng. Oh ya. Orang tua dulu sebagai toko juga. Toko di sana. Nah, Bapak Menteng. Iya. Bapak Menteng itu istilahnya penggawa laut. Iya. Ya. Setelah bela ikan itu kencang angin gelombang di pinggir pantai karena bela ikan kita di pinggir pantai itu. Iya. Kenapa ini gelombang terusan hasilnya lapar kok? Iya. Iya. Apa kok? Sampai gelombang teduh tuh. Iya. Tidak ada gelombangnya nih. Iya. Tadinya tuh gelombang besar sekali di pinggir pantai. Tiba-tiba itu gelombangnya tidak hilang gelombangnya. Gelombang begitu ya. Jadi saya melihat ke belakang. Ada orang ini. Ada orang. Ini nih Puan Toa. Pertama kedatangannya ke pulau. Kedatangan beliau tidak memakai kapal, tidak memakai fasilitas. Terus pakai apa? Menurut cerita Dato itu Kiai Haji Abdul Mende Masiki, Kiai Haji Muhammad Said awalnya datang ke Rajuni itu dengan ini menurut cerita dari dulu orang Rajuni itu termasuk karomah juga dari beliau bahwa beliau itu naik berjalan di atas air datang di Rajuni. Jadi heran orang tua ini. Bukan orang biasa ini. Kenapa tiba-tiba ada di belakang? Ini teduh ini, angin dibuka ini. Terus dia bawa ke rumahnya. Bawa ke rumahnya sambil dia sebagai anak dia orang tua itu. Iya. Orang tua itu bilang, bukan orang biasa itu. Karena saya lihat buktinya tadi, dia piara. Oh, dia bawa ke rumah. Ke rumahnya, tinggal di rumah. Iya. Berapa bulan, dia bilang, ini anak saya carikan Juan sebagai istri. Oh, ini cari. Ya, pandaan anak ya rumah. Oke, dicarikan istri supaya tinggal di pulau lah kira-kira begitu ya. Ini istilahnya bapak tua dulu di sana. Jadi dia bilang, bapak saya kalau memang mau begitu. Iya. Ya, jadi melamar nih bapak tua nih ke satu gadis desanya. Gadis desa di sana. Keluarga. Iya.
setelah melamar, jawabannya tuh orang tua, tuh orang punya anak, "Oi, kamu ini mau bawa orang ke sini tuh, dia tidak tahu Dari mana asal usulnya? Asal usulnya, dia tidak istilahnya tinggal di perahu gitu. Itu kata dengan selebido. Iya. Melanggar kapal, melanggar perahu. Kenapa kamu? Jangan. Tidak diterima waktu itu. Ya, pulang ke rumah. Dia pikir lagi, bagaimana caranya orang supaya tinggalnya di kampung kita ini. Iya. Ya, Bapak tua tak? Iya. Ada mahasiswa punya kemenakan di Pulau Sata. Pulau ini nih. Iya. Ada punya kemenakan di Pulau Sata. Melamar lagi Bapak tua itu. Karena tadi kan tidak jadi tadi. Tidak jadi. Oh iya. Karena tidak tahu, banyak pertanyaan bang begini. Jangan orang Batak. Oh iya, oke. Orang dari mana ini ya? Orang tidak tahu kenapa kamu mau bawa ke sini. Oh iya. Ya. Sehingga lama-kelamaan masih ada punya kemenakan di Pulau Satu. Dia berjuang terus nih Bapak tua nih, Bapak Menteng. Kepala Menteng. Jadi melamar di sini. Sampai di sini melamar, langsung dia terima. Dia terima itu ini puang nih. Iya. Ya. Pendek kata ya. Pengantin mi berhasil menikah. kami apa nih. Di sini mi tinggal. Makanya tidak lama itu punggawanya itu Rajuni sekali dengan anaknya, dengan keluarganya namanya Datuk Saima, jadi istrinya di Rajuni itu Datuk Saima namanya. Tapi sebelumnya itu perempuan ditanya, dan memang saya itu pernah mimpi ada bintang turun ke muka saya. Itu perempuan? Perempuan dia punya istri. Iya. Bantu dulu. Pada hari ini sudah yang datang ini. Dan memang tidak ada bintang turun ke muka saya. Ceritanya orang tua dulu. 800-an. Tahu lah 800 berapa kedatangan Bapak tua. Ya kelahiran daripada kapan lahirnya itu Kiai Haji Mas Said. Memang penting itu dijawab. Di kalangan keluarga tidak ada yang tahu pasti. Tapi umurnya itu kurang lebih 100 tahun juga ya umurnya, kalau dilihat daripada potretnya. Jadi meninggal dunia Kiai Haji Muhammad Said itu pada tahun 1945, ya sekitar tahun 1945. Tetapi sebelum Agustus itu, yang sebelum kemerdekaan, yang saya dapat itu kalau tidak salah pernah diceritakan oleh Puan Rajuni kedua bahwa Kiai Haji Mas Said itu meninggal di tahun 1945 di Pulau Rajuni. Ada enggak cerita-cerita dari Kiai Haji Abdul Muin ini tentang siapa sih seperjuangan teman-teman dari Puang Rajuni pertama itu? Kalau tidak salah menurut cerita daripada Kiai Haji Abdul Muin Dasiki, Datuk Puan Rajuni, Bang Haji Rajuni, yang sering diceritakan kepada kami itu bahwa beliau itu Kiai Haji Said seperguruan di Mekah itu dengan Kiai Haji Ahmad Bone. Kiai Haji Ahmad Bone, ya. Kemudian bersahabat juga dengan Kiai Haji Jamaluddin Puan Rama. Saya waktu kuliah di Makassar itu, di UIN Makassar, sering ke rumah Kiai Haji Puan Rama. Saya juga pernah nyampaikan ini ke Puan Maka waktu saya ketemu Puan Maka beberapa tahun lalu. Saya ceritakan bahwa saya sering ke rumahnya Puan Rama. Pada waktu saya kuliah itu saya sering mengunjungi ulama-ulama itu di Makassar. Puan Rama, Kiai Haji Daniel, Kiai Haji Daniel, Kiai Haji yang Marus ini, siapa namanya? Ya, juga Kiai Haji Sanusi Baca almarhum. Jadi beliau itu Kiai Haji Muhammad Said itu bersahabat dengan Puan Rama. Kemudian menurut cerita Dato Muna juga, Kiai Haji Muhammad Said pernah juga ke Mandar mengunjungi Imam Lepeu. Jadi Kiai Haji Muhammad Said itu. Kiai Haji Muhammad Said ini Puan Rajung pertama. Pernah itu Dato Muna dia ceritakan bahwa pernah menyertai Kiai Muhammad Said ke Mandar ini ke mengunjungi Imam Lepeu.
menurut cerita memang ada keterkaitan, walaupun tidak sama betul, tetapi juga Kiai Haji Imam Lapeo itu memakai tarikat Muhammadiyah. Selain tarikat Sadziliyah, Sadziliyah saya pernah dengar bahwa Kiai Haji Imam Lapeo itu juga pernah belajar ke tarikat Muhammadiyah. Tarikat Muhammadiyah itu yang diajarkan kepada kami oleh Kiai Haji Abdul Muin Masiki, atau yang dari Kiai Haji Muhammad Said Tarikatul Muhammadiyah. Konon katanya tadi korelasi hubungannya dengan Kiai Haji Muhammad Imam Lapeo itu ada semacam apa ya, bingkisan hadiah yang diberikan kepada istrinya dengan pakaian sutra itu ya. Oh iya. Saya dengar ceritanya. Oh iya. Ada potret di mana istri dari Kiai Haji Muhammad Said itu memakai sutra dari Mandar. Oh iya. Nah, kira-kira itu mungkin relasi hubungan. Ya, itu relasi hubungannya. Iya. Nah, berarti kalau begitu Kiai Haji Muhammad Said ini sekitar tahun 18. Iya. Itu kan sama-sama mengaji di Pulau Salemo. Jadi Kiai Haji Muhammad Said juga adalah abitur atau santri pesantren Pulau Salemo. Jadi itu kan Kiai Haji Imam Lapeo juga dari pesantren Salemo, Pulau Salemo. Jadi sedangkan Kiai Haji Muhammad Said juga itu sebelum ke Mekah mengaji, dia ke pesantren Pulau Salemo. Dulu itu terkenal itu. Pulau Salemo itu adalah dari sana banyak ulama-ulama Sulawesi Selatan itu jaringan Sulawesi Selatan. Jaringan Sulawesi Selatan, ulama Sulawesi Selatan itu dari Pulau Salemo. Dia pertama mengajar lingkup keluarganya dulu. Ya, lama kelamaan cahayanya keluar, maka ketahuanlah sama tetangga-tetangga pulau. Berhasil dakwanya di tetangga pulau, berapa pulau di sini, Tarupa, Latondur, Kayuwadi, Jinatu, Pesitalu, Bonerate. Maka beliau pindah ke daerah Flores. Jadi iru Haji Puang ndah mandiru, ndah dailu sadailu, ndah kuliling jadi. Bonerate, Jampia memang pulau-pulau. Pulau Labuan Bajo. Labuan Bajo sampai Labuan Bajo. Sampai Flores. Iya, sampai Flores. Ya, mulai dari situ beliau mengajar akidah tauhid. Ya, karena dulu menurut informasi, menurut berita, belum jelas agama apa dulu sini. Artinya ada istilahnya keyakinan saja dipakai. Kepercayaan. Disitulah dia bangun ini di musola awalnya dulu, sudah itu masjid lagi. Ya, setelah ketahuan, lalu terbukalah jalan dakwah beliau ke pulau-pulau tetangga. Lama kelamaan banyak seperti santri di Jampea, di Selayar, di Kayuwadi datang sini mengaji kitab, dibawa pohon rumah, dibawa kolon rumah, dia yang kasih makan semua. Ya lama kelamaan sudah tercapai di sini semua tahu agama tuh. Begini ke Labuan Bajo. Labuan Bajo buka acara lagi di situ agama. Ya. Sampai di situ tertarik orang Bajo lagi sana. Dan bagaimana caranya ini baru dia bisa tinggal di sini. Iya. Mau nak kasih tinggal ini tuan-tuan di sana. Labuan Bajo lagi. Ya. Carikan lagi istri. Itu nih ulama ulama tidak ada dia pengurus sendiri, cuma orang punya kampus. Pas kawin di sana. Berarti dua istrinya. Berarti ada juga keturunannya di ya, Haji Darwis. Oh, Haji Darwis itu. Ya, itu yang di Labuan Bajo, orang Bajo semua aslinya dari Jampea. Pulau Katela. Tinggal di Labuan Bajo tuh. Nah, itu. Ya, sehingga dia melahirkan satu anak perempuan itu. Nah, itu nih perempuan, mamanya Haji Darwis. Tiga. Kalau yang di sini berapa anaknya? Di sini banyak. Cuma satu orang laki-laki. Ada yang meninggal di Mekah, di Makassar. Di sini berapa orang? Ada 10 orang. Banyak orang anak di sini. Nah, terus lama kelamaan pulang ke sini kembali. Dibawa juga istrinya, tapi tinggal di Jampea nih. Istrinya di sana. Di Labuan Bajo. Jadi meninggal di Jampea.
Tapi sebelumnya itu ada memang istrinya di Makassar, Iya. di Pulau Barang. Di situ ada anak satu, laki-laki. Ada turunannya di Maros itu, anak yang di Barang. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya gini. Kalau beliau bersahabat seperjuangan dengan Puan Rama, bersahabat dengan Ki Haji Ahmad Buni. Lalu kenapa kemudian ini kan masing-masing pulang ke kampungnya masing-masing. Ahmad Buni pulang ke kampungnya untuk mengabdi mengajarkan ilmu dari Mekah. Tapi kenapa kemudian Puang Rajuni ini orang Maros, tetapi kemudian transit jauh sampai mendekati daratan Flores, sampai ke Flores, sampai di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo. Itu menurut kenapa? Iya. Menurut hemat saya itu